kita tinggal di bangsa kita, bangsa tercinta, Indonesia. Kita adalah umat minoritas. Kita melihat banyak gereja di luar sana yang membangun, ditolak, dibakar, dibom. Maka dikatakan bahwa tidak ada surat perizinan. Kita dihina, kita dicaci maki, kita ditekan. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesama, kasihilahmu. Makanya itu orang percaya tidak bisa terlepas dari kasih. Dikatakan bahwa kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Puji Tuhan, di Sabak ini, Sabak Baibuntu Selasa dan sekitarnya, tidak pernah saya lihat ada yang kita mendirikan gereja, tidak ada yang menolaknya. Tapi di sana, di Jakarta, di Bogor, di Bandung, bahkan di Medan, banyak yang ditolak untuk mendirikan suatu gedung gereja. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu sulit. Saya bertanya, sampai saat ini, saudara ada musuh? Ada? Ada di tempat ini? Tidak ada. Tidak ada, puji Tuhan. Kalau ada musuh, belajarlah untuk mengasihi musuh itu. Karena apa? Karena kita adalah kasih dan tidak bisa terlepas dari kasih. Dan mengasihi itu, saudara, bukan sekedar perkataan. Oke, abangnya punya pacar. Dia mengatakan, aku mengasihimu sayang. Aku mencintaimu sayang. Apakah hanya cukup itu? Apakah hanya cukup perkataan? Tidak. Harus ada tindakan. Bukan hanya sekadar kita mengatakan bahwa seperti lagu mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Apakah hanya sekadar pujian kepada Tuhan saja? Tetapi harus ada tindakan kita kepada. Di sini Yohanes kita diajarkan bahwa bagaimana kehidupan orang-orang percaya haruslah saling mengasihi, dan kita orang percaya dipanggil untuk mengasihi. Mari kita belajar yang pertama. Yang pertama dan terutama. Ya. Bagaimana kita melakukan bahwa dipanggil untuk mengasihi. Yang pertama. Yang pertama adalah yang pertama, nanti yang kedua, yang ketiganya. Yang pertama adalah sama-sama kita baca, Allah adalah kasih. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Mari kita baca, mari kita lihat ayat 7. Dikatakan bahwa, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita membaca seluruh teks ini, saudara, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, di mana kita melihat perikop kecil, judul kecil dikatakan apa? Di atasnya itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, itu adalah sifat dari Allah. Dan itu adalah karakter dari Allah yang hakiki. Kasih manusia boleh terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dikatakan apa? Selalu baru tiap hari. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya kasihnya, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Kita melihat bagaimana kasih Allah itu, di mana dalam karyanya, saudara, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia. Dikatakan apa? Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bapa lakukan ini, saudara, karena kasih.
Dan juga anak melakukan itu, dia mati di kayu salib. Karena apa? Karena kasihnya kepada manusia. Sebentar lagi kita akan merayakan namanya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita lagi mengingat bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana dia berkorban di atas kayu salib. Bukan berarti Tuhan turun lagi ke dunia, tidak lagi. Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan menebus manusia dari dosa. Itu hanya satu kali. Kasih Allah adalah sifat Allah. Bahkan kasih itu tidak bisa dilepaskan dari kasih dari Allah. Mungkin sering kita bertanya saudara, kalau Allah adalah kasih, mengapa sampai saat ini saudara kita sering dialami atau dilanda oleh masalah, oleh pergumulan, oleh hinaan, oleh cacian? Kita simak maksudnya. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Allah adalah kasih, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita saudara. Sekalipun kita dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan baik. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi saudara. Supaya kita belajar untuk mengasihi mereka. Amin. Sama dengan kalau saya katakan sering saya bilang dalam khotbah adalah sabar. Kalau kita berdoa hari ini anggaplah ini pagi kita lagi bangun. Tuhan hari ini berikan saya kesabaran. Tunggulah 5 atau 10 menit. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang bikin kita jengkel. Padahal kita minta sabar. Pernah saudara mengalami demikian? Pernah sering atau pernah? Sering. Bagaimana? Sering. Selalu. Katakan Tuhan saya hari ini, sepanjang hari ini saya menguasai diri. Mampukan saya melakukannya? Tiba-tiba kita lagi asik masak. Tiba-tiba ada yang nelpon. Padahal kita lagi asik masak. Siapa lagi ini? Siapa lagi ini? Padahal tidak penting juga. Siapa yang telepon? Jadi saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Masalah pergumulan. Kita ditekan, dianiaya. Supaya kita belajar mengasihi mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap kasih. Dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya iman kita diproses. Supaya iman kita tetap teguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu. Memang saya percaya mengasihi musuh, mengasihi membenci kita atau menganiaya kita itu tidak mudah saudara. Betul itu. Sangat sulit. Betul? Betul atau tidak? Betul. Tidak mudah. Tapi inilah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Kita mengatakan bahwa saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Kita beriman kepada Tuhan. Kita berbuat seperti yang Tuhan firmankan kepada kita. Itu dia Yakobus itu. Jika tidak ada kasih dari Allah, saudara, contohnya ini. Jika tidak ada kasih dari Allah, kita yang hadir pada hari ini, saudara, kita akan binasa. Jika tidak ada kasih dari Allah, saudara, dari Bapa itu untuk mengutus anaknya, kita binasa. Kita akan menjadi budak dosa. Kita menjadi hamba dosa. Dan hambanya setan pun sekalian. Tetapi karena kasih Allah, kita memperoleh hidup yang kekal. Yohanes menekankan bahwa Allah adalah kasih yang tidak pernah berubah. Dia adalah hakiki, saudara.
Karena sifat Allah itu adalah kasih, dan kasih berasal di dalam Allah. Dikatakan tadi di ayat 8. Ayat 7. Kasih bukan Allah, tetapi Allah adalah kasih. Bapak Ibu, kalau kita baca dari keseluruhan teks ini, di mana Yohanes menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menunjukkan puncak wujud kasih-Nya kepada kita dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal kepada kita sebagai manusia. Sebagai wujud Allah, saudara, kepada kita manusia, ia merelakan anaknya mati di kayu salib. Kalau kita baca lagi, ingat, katakan apa? Bukan kita yang dahulu mengasihi, tetapi Allah sendiri yang telah memulai kasih itu. Seperti yang mengatakan bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Jadi jawabannya adalah, kapan kita mulai mengasihi? Jawabannya, pertanyaan adalah, kapan kita mulai mengasihi Tuhan dan mengasihi sama? Ketika kita sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita mulai mengasihi. Karena apa? Karena Dia ajarkan kita untuk mengasihi. Kita harus tampil beda dengan dunia ini, saudara. Kalau dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita juga anak-anak Tuhan, kita harus membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Kita harus berani tampil beda kepada dunia ini, saudara. Allah adalah kasih. Dan kasihnya kepada kita tetap ada dan tidak pernah berubah oleh zaman. Dunia bisa berubah, saudara. Manusia bisa berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah untuk mengasihi saudara. Buktinya apa? Saudara masih bisa bernafas sampai hari ini. Kalau saudara tidak bernafas, mati maksudnya. Ya. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia menghembuskan, kalau dalam bahasa Ibrani, nefes, nafasnya sendiri. Karena Allah adalah kasih dan bersifat kekal, artinya tidak pernah berubah. Seperti lagu yang sempat viral itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah, tidak berubah selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu yang paling besar adalah kasih. Yang kedua, bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi? Yang pertama tadi kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua adalah mengasihi sama dengan berkorban. Mari kita lihat ayat 9 sampai 10. Dikatakan apa di situ? Ayat 9. Ya, dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, sebenarnya kita adalah orang berdosa. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah orang-orang benar. Orang benar bukan berarti tidak berdosa, tapi kita benar karena diperdamaikan oleh Allah melalui anaknya yang benar. Kalau kita belajar kasih, saudara, mengasihi berarti harus berkorban dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara mengasihi berarti di dalamnya ada pengorbanan. Kalau kita tadi belajar bahwa di poin pertama Allah adalah kasih, kita belajar bahwa mengenai pengorbanan Allah melalui anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasih itu
harus disertai dengan yang namanya pengorbanan. Memang tidak ada dalam Alkitab saudara Allah berkorban, tetapi dari perbuatannya apa yang dilakukan Allah dalam dunia ini menunjukkan pengorbanannya yang begitu besar bagi kita sebagai manusia. Allah yang Maha Kuasa seharusnya saudara tidak perlu melewati proses yang begitu rumit. Bisa saja dilakukan dari surga dia menyelamatkan manusia. Tetapi dia harus melewati proses itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia lahir ke dunia, dia datang ke dunia. Apa yang terjadi? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu adalah suatu teladan, suatu contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita ditolak, saudara, dihina atau dicaci maki, ampunilah mereka. Mengasihi berkorban artinya kita harus berkorban perasaan untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, materi kita, kita berkorban untuk Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah. Kalau saya bertanya, seberapa banyak saudara berkorban untuk Tuhan? Berkorban itu tidak hanya dalam bentuk uang ya. Jangan lagi pikirkan, 10 juta, 20 juta. Seberapa banyak saudara berkorban untuk Tuhan sampai saat ini? Tidak terhingga, luar biasa. Dan kita juga diajarkan saudara bahwa mengasihi dengan berkorban saudara, kita juga harus mengampuni. Bicara tentang mengampuni saudara, ini adalah tidaklah gampang. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang melukai perasaan kita, ketika orang mencaci maki kita, ketika orang mempermalukan kita di depan umum. Bapak Ibu dipermalukan di depan umum? Pernah? Sakit? Aman. Baik di gereja maupun di sekolah atau dimanapun kita bekerja, dipermalukan depan umum. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kasihilah mereka. Tetapi memang susah, memang tidak mudah. Tetapi karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita belajar untuk mengampuni mereka. Bahkan kita tidak bisa melihat wajahnya. Kenapa? Karena ada dendam dalam diri. Karena apa? Karena ada kepahitan dalam diri kita. Apalagi kita adalah hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para pengerja saudara. Dia rupanya berdiri, dia ada di situ. Kita tidak akan lihat dia di sana. Kenapa? Karena sakit. Anak muda pernah dipermalukan di depan umum? Pernah? Sakit sekali. Tetapi kita harus belajar untuk mengampuni. Tuhan saja disalibkan di depan banyak orang. Contoh kalau kita, anggaplah kita ini sebagai Tuhan Yesus. Kita disalibkan, baju kita dibuka, celana panjang dalam arti dibuka, tinggal itulah. Bagaimana, malu atau tidak? Malu. Tapi Tuhan Yesus tidak malu. Karena dia menggenapi nubuatan para nabi-nabi di perjanjian lama. Kita harus belajar untuk mengampuni saudara. Kalau kita mengasihi, kita harus berkorban. Dalam arti salah satunya saja, mengampuni. Memang kita tidak bisa melupakan apa yang pernah diperbuat oleh orang lain kepada kita. Tidak bisa kita lupakan. Apalagi kalau perempuan, apalagi kalau ibu-ibu, maaf, tidak bisa melupakan segala masalah-masalah yang telah dilakukan oleh orang lain kepadanya. Tidak bisa. Tapi kalau laki-laki lupa. Tapi kalau perempuan, haleluya. Dari 1998 dia masih ingat itu. Itulah kuatnya perempuan. Itulah kuatnya perempuan, saudara. Dimana saya tahu ketika ibu saya masih hidup,
Ya, dia ingat apa yang dilakukan oleh bapak saya sama dia. Kesalahan-kesalahan dia diungkit, padahal sudah selesai sebenarnya. Tapi itulah hebatnya seorang perempuan. Wanita hebat. Ya, begitu hebat. Jadi kasih itu harus disertai dengan pengorbanan. Yang ketiga adalah bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi. Hal yang pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, mengasihi dengan berkorban. Yang ketiga, kasih mengalahkan ketakutan. Mari kita baca 17 sampai 18. Dikatakan apa di situ? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih dikatakan apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa? Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ketakutan itu adalah hal yang wajar, hal yang lazim. Setiap kita yang hadir pada hari ini pernah mengalami yang namanya sebuah ketakutan terhadap sesuatu, terhadap seseorang pun. Kita takut untuk bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena takut ditolak, takut tidak diterima, takut tidak dihargai. Tetapi ketakutan di sini, saudara, dikatakan bahwa ketakutan yang berkaitan pada penghakiman. Bapak Ibu, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau dia datang hari ini, saudara siap? Saudara siap? Kita sedang menanti panggilan Tuhan untuk menuju ke tempat yang kekal itu. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Firman Tuhan berkata bahwa Ia datang seperti pencuri. Maka saudara bersiaplah setiap hari menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau Dia adalah mempunyai kasih yang sempurna, dikatakan bahwa Dia tidak boleh gemetar menunggu kedua kali Yesus datang. Dia harus percaya, Dia harus bersiap untuk menunggu kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan juga kalau kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan menuju ke tempat yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita menuju ke tempat yang kekal, saudara, apakah cukup hanya percaya? Saya mau bertanya, iblis percaya kepada Tuhan atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Yang bilang percaya siapa? Ya. Iblis percaya. Kalau kita baca, saya belum tulis di sini. Mari kita buka kitab kita. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Saya belum tulis di sini. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan apa? Sama-sama kita baca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kalau cukup hanya percaya kepada Tuhan, berarti iblis juga bisa masuk ke dalam surga. Iblis lebih pintar dari pendeta-pendeta. Dari kita semua ini, iblis lebih pintar. Dia menguasai firman Tuhan, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh firman Tuhan. Berarti tidak melakukan firman Tuhan. Dikatakan apa? Setan-setan pun, iblis pun gemetar ketika mereka mendengar nama Yesus. Sebenarnya saudara, saya mau bilang bahwa sebenarnya kita datang di tempat ini, kita gemetar mendengar namanya, kita menghormati Dia sebagai Bapa yang baik. Kita harus menghormati Dia, kita gemetar sebenarnya.
Salah satunya adalah kalau ada firman Tuhan atau khotbah hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara, kita sibuk main HP. Kita sibuk buka WA. Semua mau berkata bahwa apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita gemetar, atau kita melawan, atau kita dalam waktu begini, kita tidak buka hati kita mengeraskan hati kita. Seharusnya kita takut. Kita harus hargai dia sebagai Bapa yang baik. Kita bilang bahwa kalau saya mau bilang bahwa siapa yang mau ke surga, pasti kita bilang bahwa saya semua angkat tangan, saya masuk surga. Cita-cita kita, atau kita percaya kita masuk dalam kerajaan surga, apakah dalam setiap hari kita terhubung dengan Tuhan? Saudara, tidak. Ya, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Kalau kita dihakimi, saudara, perbuatan kita selama kita ada dalam dunia ini, dikatakan firman Tuhan, kita tidak usah gemetar dan tidak usah takut karena kasih. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mengasihi Allah harus juga mengasihi sesama. Mari kita baca ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3.